kita angkat hati kita bawa kepada Tuhan, kita terus fokus kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Mari kita nyanyikan dulu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan.
jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah kami di sini, layaklah kami di sini sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Jesus, haleluya. Syara mata karala masyaka karala mandala 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 masyaka. Haleluya. Syara mala 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 masyaka karala mandala masyaka. Haleluya. Syara mala mandala 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 mandala. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau memujimu, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang Kau jadikan Tuhan, atas pemeliharaanmu, perlindunganmu atas kami Tuhan. Sebab itu bawa kami Tuhan lebih lagi masuk ke dalaman hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan Engkau. Oh Jesus, urapi kami Tuhan, baik Tuhan Yesus, Foni, baik hamba-Mu, baik Carter Tuhan maupun wifi internetnya Tuhan, urapi Tuhan kami semua Tuhan.
urapi mereka yang ada di Facebook online, bahkan yang membantu Tuhan lagu-lagu untuk ada di Facebook ini Tuhan, untuk muncul Tuhan di Facebook online Tuhan, sehingga mereka yang ikut dalam Facebook online bisa ikut menyanyi bersama. Tuhan urapi Tuhan, oh urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa menyanyi bersama Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan semua Tuhan, berkati Tuhan ibadah WBI ini Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Ruth yang akan membantu Tuhan Yesus lagu-lagu Tuhan yang akan muncul Tuhan di Facebook online Tuhan, sehingga semua bisa ikut menyanyi menyembah-Mu Tuhan. Maka Tuhan, Engkau urapi Tuhan, sehingga semuanya bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati kesatuan WBI ini Tuhan, bersatu di dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, sehingga benar-benar kami mengalami lawatan Tuhan. Walaupun melalui online ini, kami tetap akan merasakan pimpinan kuasa Tuhan, hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, ibadah Tuhan Yesus ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Mari angkat hatimu, oh menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya ingin menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Inilah kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini, Jesus. Jadi bencana untuk hormat-Mu, seberlah bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatimu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu ya Bapa, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari bersyukur pada Tuhan. Yes, mari bersyukur hati kita, bawa kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oleh karena
Kemurahan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan Yesus bersyukur kami dipilih oleh-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang memilih setiap kami dan anak-anak-Mu yang Kau pilih Tuhan. Karena Engkau yang mempertahankan kehidupan kami, Engkau yang mempertahankan keadaan kami, maka kami baik-baik saja. Semua karena Engkau Tuhan, karena kami sadar semua yang baik berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Kau sediakan Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang berkemenangan yang Kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan Yesus bahwa kami menghadap terus tertuju kepada-Mu, sehingga pandangan kami terus tertuju kepada-Mu, sehingga kami melangkah di jalan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi setiap kami supaya tetap berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami WBI maupun yang ada di online Tuhan, kami bersehati, kami bergandengan tangan untuk menyenangkan-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus mendukung apa yang akan Kau firmankan kepada setiap kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, setiap kami yang ada di ibadah ini Tuhan, baik yang ada di online maupun yang di sini, Engkau menjamah melawat setiap kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, Engkau sudah menguatkan yang lemah, dan Engkau sudah memberkati setiap kami, pekerjaan kami Tuhan. Terus supaya kami tetap berharap kepada-Mu, dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita baca Markus 5. Baca dulu Markus 5 ya. Markus 5 kita lihat di sini. Seorang wanita perdarahan. Ayat 25. Wanita yang mengambil kekuatan dari Tuhan. Wanita yang luar biasa. Ya, saya baca bagi Anda. Ya, kalau udah kita baca bersama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ada dua hal yang kita lihat di sini. Satu, seorang wanita yang mengalami sakit
Terus kedua, seorang wanita yang sakit ini habis uangnya. Jadi sama seperti masa pandemi ini, semua banyak ada orang yang sakit, ada orang yang mengalami kehilangan keluarga, tapi ada juga yang keuangannya habis. Tapi saudara, satu tekad yang luar biasa dari wanita ini dikatakan ayat 27. Saya dari ayat 26 ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi habis, dia mengalami bangkrut, mengalami sangat kesusahan ekonomi. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Dia pergi berobat pun tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk, ia makin tidak mampu. Dia sudah mendengar, ketiga, bahwa dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Anda lihat sikapnya yang positif di masa pandemi, di masa kesusahannya, di masa sakit, dan di masa keuangannya tidak ada. Dia tahu bahwa mendekati Yesus tidak bayar. Beribadah nggak perlu Anda susah-susah. Anda bisa mengikutinya. Anda tidak perlu bilang, aku miskin, aku nggak punya, bagaimana? Kan? Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat motivasi kita. Dan perempuan yang miskin, perempuan yang sakit, dan perdarahan itu tidak bisa berkumpul, tetapi dia nekat banget, saudara. Kita baru sakit sedikit saja, mungkin sakit gigi, mungkin cuman gak enak di hati aja, kurang tidur, kita sudah tidak bisa mau datang ibadah, sudah tidak bisa, saudara. Tetapi ingat, perempuan ini uang habis, juga dia tidak boleh dalam peraturan Yahudi untuk mendekati orang yang perdarahan, tidak boleh datang dalam perhimpunan. Dan juga kita lihat bahwa dia sudah parah banget, kena 12 tahun. Kalau kita udah perdarahan terus 12, pasti dia kurus banget dan gak kuat, kan. Nah itu kalau zaman sekarang dibilang sakit kanker peranakan. Maka Anda lihat satu hal yang luar biasa yang Anda harus perhatikan di dia ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Kita serai dan selalu WBI tentu mendengar Yesus, kan, tentang Yesus. Kita juga orang Kristen yang mencari Yesus dan sungguh-sungguh dibilang pendoa dan suka mencari Tuhan. Nah ini dia sudah, artinya sama seperti kita, sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Kedua, di dalam orang berkerumun banyak, dia tidak gengsi. Dia tidak bilang, gak usah lah, Tuhan kan maha tahu, dari rumah saja berdoa. Nah dia datang dengan begitu luar biasa. Dan dia yang sudah lemah, bisa terseok-seok, tapi dia tetap menerobos, tetap mau tidak memakai pikiran manusia dia yang perhitungannya sudah begini, ngapain ya, udah Tuhan maha tahu, gak usah lah, kan. Nah roh putus asa itu tidak boleh ada pada kita. Roh yang pesimis tidak boleh ada pada kita. Roh yang pemalas tidak boleh ada. Roh yang tidak punya pengharapan. Nah ini di sini dia datang, dia di tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini berarti dia sangat optimis. Dia sangat orang yang pribadi yang sangat merindukan pengharapan untuk sembuh. Maka kalau Anda mengharapkan pertolongan Tuhan, keuanganmu, bahkan keluargamu, semua masalahmu, sakit penyakitmu, jangan pernah pesimis, jangan pernah berdialog dengan pikiran manusiamu, tetapi mari optimis, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan luar biasa. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Di sini tidak memperhitungkan orang banyak, nanti saya kurang diperhatikan, nanti saya tidak dilihat oleh Yesus. Mau ngapain orang begitu banyak, kita bisa dapat giliran keberapa? Apalagi vaksin, dibilang wah nanti kita giliran keberapa. Nah saudara, kalau kita pesimis, kita juga akan tidak dapat. Tapi saya lihat yang optimis, yang sangat bersemangat, ada Foni, ada Maria, ya sudah,
Iya kan? Jadi mari kita terus punya pengharapan dan punya semangat. Jangan ya pertimbangan-pertimbangan. Apain itu banyak nanti begini-begini. Mari kita sangat bersemangat. Ya, saya mengakui Maria hebat, saudara ya, sangat bersemangat, dan dia menarik Foni untuk ikut bersemangat, ya kan, dan mereka mendapatkan suntikan vaksin. Nah, saudara, Anda lihat di sini ya, sebab katanya karena di dalam dia ada suatu suara. Saya percaya ini adalah Roh Kudus. Kalau Anda tahu Roh Kudus ada dengan Anda, dia itu sering berbicara hal yang positif pada kita, hal yang tidak pesimis, hal yang tidak menyerah, hal yang selalu tidak berbicara negatif, baik tentang diri kita, baik tentang keadaan kita, baik tentang situasi kita, baik tentang orang lain. Jangan ada kata-kata negatif dan pesimis. Maka di sini kalau Anda perhatikan, maka dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Anda pikir dia itu adalah Roh Kudus? Kalau Anda terus menjaga semangatmu, ini tadi kalau Anda lihat dia sudah mendengar. Artinya dia terus berharap, dia mendengar tentang Yesus yang luar biasa, dan Anda sudah mendengar itu. Maka iman Anda pasti akan naik dan Roh Kudus akan menolong. Maka disinilah Roh Kudus ini yang akan yang berbicara kepadanya di hatinya. Setiap yang baik, yang indah, yang mulia, sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, itu adalah pikiran Kristus. Itu adalah Roh Kudus yang di dalam kita, yang mendorong kita untuk semangat, berpengharapan. Jangan hitungan apa-apa dihitung. Kalau gua kena COVID gimana? Kalau duit gua hilang gimana? Kalau nanti gua dimarahin gimana? Ya, semua negatif itu bukan dari Tuhan. Maka lihat wanita yang tidak punya apa-apa dan wanita yang sudah habis tenaganya, tetapi dia nekat untuk datang kepada Tuhan. Maka Roh Kudus di dalamnya berkata-kata, dan itulah yang membuat sepertinya dia yang mengucapkan kata. Padahal sebenarnya itu Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Tidak ada di kita yang rasanya positif terus. Kita ini selalu melihat keadaan dan perhitungan, selalu melihat keadaan. Lihat orang nggak tersenyum aja sudah berpikir, ya pasti ini ada apa-apa nih sama saya, kok kenapa begitu? Padahal nggak masalah. Semua orang itu GR sendiri, semuanya ini ke dirinya, dan serasa bahwa orang lain salah, gua nih yang benar, dan orang-orang lain itu salah. Itu kenapa dia begitu sama saya? Padahal orang-orang kan bisa ada punya masalah sendiri, ya kan? Nah, mari kita jangan pesimis, jangan kecewa, jangan mundur, jangan malas. Mari kita teruskan pelayanan kita, teruskan hidup WBI kita, teruskan rumah tangga kita, teruskan pelayanan kita, teruskan imajinasi roh kita yang positif itu, kembangkan. Nah, saudara, di sini Anda lihat hanya satu kata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Asal ku jamah. Nah, untuk menjamah itu tentu ada tindakan. Kita maunya Tuhan datanglah di rumahku, di kamarku lagi online, datang, jamah aku. Padahal dia tidak siap-siap juga mandi, dia tidak siap-siap juga dengan pakaian yang rapi. Karena namanya dia bilang, Tuhan kan gak peduli luar. Padahal waktu kita melakukannya itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita ini. Kalau enggak, ya saya duduk aja sini pakai daster, iya kan, terima Foni, sampai saya ini rakerda. Terus kemudian saudara, apa yang dibilang suami saya, lu mau kemana? Katanya, enggak, di rumah. Lo kok rapi-rapi, iya kan? Terus kan saya mau rakerda. Rakerda itu bukan saya pembicaranya, saya cuman mau mengikut saja, ya kan. Jadi mereka nggak perlu lihat saya, tidak perlu. Tapi saya menghargai seperti saya ikut di situ. Karena itulah harus punya integritas,
harus punya mental yang baik. Jangan mental yang illness, yang katanya sakit, ya kan? Sakit apa-apa, cuek aja apa-apa, iya, masa bodoh apa-apa, iya, marah apa-apa, tersinggung apa-apa, iya, tidak punya gairah dan semangat. Oh, saudara, saya bilang, bolehkah saya kirim ke pemimpin saya kirim ke sekretaris PPW, saya kirim ke kantor, bolehkah saya mengikut raker? Dapat saya kurang kerjaan? Enggak, pembantu saya pulang hari ini. Nah, tentu saya bisa banyak kerjaan, tetapi saudara, saya tetap mau aktif, saya tetap mau semangati. Juga dibilang, ya ngapain, iseng amat, iya. Nah, saudara, ternyata pemimpin saya bilang, aduh ibu baik banget, aduh ibu puji Tuhan, ibu mau ikut, ayo ini linknya. Saudara, di waktu kita memiliki hal yang positif, padahal semua orang kan diajak, ayo ikut ibadah WBI, tapi malas. Kenapa? Malas ganti baju, iya, malas dandan. Padahal iya, Anda melangkah saja seperti wanita perdarahan ini, dia tahu Allah penuh dengan roh, iya kan? Allah penuh dengan roh. Anak yang sudah mati aja, iya, penanggung jawab bait Allah itu yang mau dia, Tuhan Yesus itu sebenarnya perjalanan mau pergi ke tempat itu, karena anak itu di jalan tiba-tiba bilang sudah mati, karena anak itu sakit, anaknya sakit, dan dia mau panggil Yesus ke sana, dan kemudian di jalan bilang sudah mati. Tetapi ternyata waktu Yesus datang, anak itu hidup. Jadi sebenarnya Yesus juga waktu wanita Sirofenisia, iya, dikatakan, iya, Matius 15, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga apa yang kau minta itu sudah terjadi. Nah, dia pulang, anaknya yang kerasukan setan, udah sehat-sehat lagi semua. Jadi Tuhan bisa saja tampak pergi ke situ. Jadi wanita ini kalau dia sungguh-sungguh saja, bisa saja dia tidak ke situ. Tetapi hari ini saya bilang, suatu yang nilainya lebih, bukan nilai biasa saja. Sebab itu tertulis di Alkitab. Karena dia punya nilai lebih, menghormati, menghargai, berani bayar harga. Karena dia punya nilai yang bisa diperhitungkan Tuhan. Maka tertulis, ya kalau cuma biasa-biasa, ya sudah, memang tugas saya sih. Ya udah, saya datang, kalau nggak tugas saya di rumah aja, ngapain sih, iseng banget, ya kan? Iya. Nah, saudara, tapi kalau Anda mau nilaimu tinggi di hadapan Tuhan, nilaimu lebih di hadapan Tuhan, mari lakukan sesuatu. Kata Filipi 2 dan 3 dikatakan oleh Paulus, dulu ku anggap itu kebanggaan. Wah, aku gak perlu gini karena aku orang hebat, aku orang baik, aku orang hebat. Tapi kemudian dia bilang, yang ternyata apa yang dulu ku anggap hebat itu semua sekarang ku anggap itu sampah. Sampah dulu rasanya dengan keren, itu sampah. Karena aku ini merindukan untuk bersekutu dalam penderitaan Kristus. Nah, kan kita masuk dalam mengejar Tuhan. Oh, Tuhan bilang di rumah Jo, apa-apa. Iya, kita datang. Iya, siapa yang mau bilang, Dwi datang. Enggak, tapi Dwi datang. Bukankah itu satu nilai yang ditambahkan Tuhan pada Dwi? Sehingga kalau dia berdoa, dia meminta, Tuhan ingat akan apa yang dia sudah lakukan. Bahwa dia mau menderita, bersekutu dalam penderitaannya. Dan itulah yang dikatakan, mau dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi bukan mau kebangkitan saja, ada pertemuan di udara. Tuhan bilang, sorry, lu gak di udara, lu ada di bawah tanah. Karena lu gak pernah punya nilai tambah, lu gak mau bayar harga. Semuanya kalau menguntungkan dirimu, kalau nyaman di dirimu, kalau enak saja. Nah, saudara, hari ini saya ingin Anda belajar dari wanita perdarahan ini. Oh, dia yang nekat karena dia rindu. Dan apa yang terjadi padanya adalah dia mengambil kekuatan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Maka Anda lihat di sini,
Dia tidak maju ke depan untuk Tuhan Yesus. Kenal saya Tuhan, saya ini orang yang selalu ikut di Facebook online Tuhan Yesus, ya kan. Oh saya ini, oh tidak, dia tidak mau dikenal dan dia dari belakang. Karena dia bilang asalku jamah. Kalau yang lain dia bilang asalku dapat bayangannya. Petrus ya, bayangan Paulus apa Petrus ya. Nah aku akan sembuh, hanya bayangan. Kalau ini, nah berarti aku harus cari matahari di mana. Ini bayangannya, mudah-mudahan aku. Nah orang-orang yang seperti ini Tuhan sangat luar biasa, sangat-sangat. Nah nilai kita harus kita tingkatkan di masa ini. Justru masa pengujian di mana Tuhan akan melihat nilai kita yang sebenarnya, bahwa kita ini sebenarnya orang yang luar biasa. Karena kita diuji di masa ini. Apakah kita ini kekristennya benar-benar, cinta Tuhan benar-benar nekat. Soalnya apa? Kalau kita pergi jalan-jalan, nikmati pemandangan, lautan semua, kita boleh, tidak takut. Kalau kita mau pergi makan di restoran yang mana, saya lihat teman saya selalu, restoran apa saja dia foto. Terus saya bilang, karena sama-sama kita gembala. Terus saya bilang, dia tanya, Dora, kamu kapan Bu Dora? Ibadahnya jam berapa? Tolong kirim ke saya. Lah dia gembala juga. Terus kemudian saya bilang, di sini nih. Terus saudara, karena sebenarnya nggak begitu jauh. Tetapi saya bilang kalau mau ke sini, saya mau. Tetapi kalau malam gimana ya? Ya udah Facebook online ya kan. Ya nggak masalah. Tetapi saudara, kalau pergi masalah kalau ibadah. Tapi kalau makan-makan sampai baru dari Sentul, baru dari Cibubur, semua makan di sana sini, foto. Terus saya ketawa, tiap hari aktif banget makan jalan-jalan sini sana. Tapi kalau pas aku pengen gabung dengan kamu, aku pengen, saya bilang datanglah, iya kan. Nah saudara, datanglah di sini. Nah saudara, banyak kali saya melihat orang lupa bahwa mereka kalau dengan Tuhan malas, tapi kalau untuk jalan-jalan, sama-sama teman-teman, keluarga semua, oke saja tuh, ya kan. Maka memang gak masalah, itu tidak masalah, karena itu urusan hatimu dengan Tuhan. Tetapi kita belajar tentang orang yang mengambil kekuatan ini. Perempuan yang mengambil kekuatan ini adalah perempuan yang nekat. Mestinya dia di rumah sakit dan kasihani orang. Aduh kasihan. Udah jangan. Nggak usah bikin repot, Tuhan juga maha tahu. Ntar mati cepat juga masuk surga kok, nggak apa-apa. Karena mati cepat juga kan Tuhan Yesus itu baik, ya kan. Nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi kita harus mengerti bahwa banyak kali dibilang udah ini gak usah, ya kan, mati cepat juga kan di surga senang, ya kan. Nah saudara, jadi udah banyak orang mengasihi sesuatu kalau mau cari Tuhan. Mengasihi waktunya, mengasihi tubuhnya, mengasihi uangnya, ntar bayar bensin lagi, ntar bayar Grab lagi. Aduh sayang amat. Tapi coba kalau dibilang di sana ada yang undang makan kita, makan kita, terus dia mau kasih duit kita, kan, mau kasih bagi-bagi duit, datang tuh saudara, nggak takut tuh COVID, nggak takut naik bus atau naik Grab, naik taksi. Nah saya sekalian menyindir Anda supaya Anda mendapatkan kekuatan. Sebab Anda sudah dewasa rohani. Karena Anda saya lihat bisa di jalan-jalan, bisa main-main di jalan, gak takut COVID kok. Masa ini di rumah Tuhan takut, ya kan. Jadi makanya agak aneh saudara. Tetapi kalau Anda yang sudah rohani dan katanya pendoa Anda ini pendoa, keliling pendoa yang luar biasa, gak mungkin Anda takut, ya kan. Pasti Anda adalah orang yang lebih dari wanita perdarahan ini. Maka sebab itu WPI Mount Hermon, mari, Anda lihat kalau di sini saya mengakhirinya. Saya mengakhirinya dikatakan seketika itu juga berhenti perdarahannya. Maka ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu dia sembuh
masalahnya beres. Maka pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Saudara, masalah wanita ini beres. Ditambah bonus lagi, Tuhan Yesus cari dia karena dia mengambil, kalau kita ngambil vaksin, kita ngambil antibodi kan. Nah, ini dia mengambil antibodinya Tuhan yang luar biasa. Maka di sini ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Oh, singkat cerita bahwa wanita ini menjadi percakapan pikirannya Tuhan. Apakah Tuhan gak tahu? Tahu. Tapi Tuhan ingin wanita ini mengakui bahwa akulah. Nah saudara, sebab itu ada banyak hal orang takut dan tidak mengakui. Iya, padahal sebenarnya waktu kita bersungguh-sungguh, Tuhan, kita sedang menarik kekuatan Tuhan. Oh, antibodinya Tuhan kita ambil, maka kita lihat di situ Tuhan punya kekuatan. Iya, kita tarik masuk ke dalam tubuh kita. Maka di sini saya melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Hari ini saya punya pembantu mau pergi. Saya pikir kemarin dikasih uang arisan. Terus saya pikir anak saya mesti pergi ke puncak untuk bawa itu yang renovasi itu, dan kemudian dia mesti bayar bensin semua karena kan sekarang nggak ada apa-apa. Jadi saya kasih dia dan saya kasih membantu saya, jadi habis-habisan saudara. Terus saya bilang sama anak saya yang satu, kasih duit lagi dong mama, iya kan. Terus saudara dia bilang gini, belum ada duit cash, berarti saya mesti pergi, iya kan, iya keluar. Tapi anaknya kan lagi les dan semua kan, jadi nggak bisa. Tapi di waktu saya datang dan mencari Tuhan, saya ini sudah dari pagi saudara. Dari pagi rakerda. Jadi saya dari jam 7 udah siap-siap, karena di situ tulis jam 8.30, jadi saya harus semua siap-siap. Nah, biasanya sebelumnya ternyata mereka yang terlambat, tapi puji Tuhan yang penting saya nggak terlambat ikut. Dan kemudian sampai sekarang dan sampai malam lagi, mari kita nerobos kelemahan-kelemahan kita, kemalasan kita, supaya kita mengambil kekuatan Tuhan. Kita punya nilai tambah dengan Tuhan. Maka saudara, di saat saya bilang begitu pada anak saya tuh, saya turun ke sini, saya diberkati. Nah, saya itu tidak perlu uang banyak, saya cuma perlu kalau ada 100.000 saja sudah bagus. Jadi kalau mau bayar apa ada. Nah, saya tidak minta yang banyak. Tapi saudara, Tuhan Yesus kasih saya. Terus saya bilang sama anak saya langsung tadi, saya nggak usah diambil duit, Tuhan sudah. Jadi setiap kali Tuhan ajar saya hari lepas hari, Dia menanggung bagi saya. Karena saya punya uang, tidak buat saya pakai mau makan minum, beli baju, tidak. Saya pakai untuk ngasih orang. Saya ngasih ini, saya ngasih ini, saya ngasih ini. Dan saya merasa puas kalau saya bisa mengeri ini, ke sini, sana. Dan saya merasa Tuhan luar biasa. Iya saudara, karena saya nanti hari Jumat saya sudah harus berangkat ke puncak. Iya, dan juga saya harus menyiapkan semua di sana. Dan Anda harus ingat baik-baik, ada nilai tambah yang Anda, kalau Anda benar-benar tidak perhitungkan waktu, tenaga, keadaan. Bahkan saya punya pemimpin bingung, kok Ibu Dora mau belajar terus. Terus saya bilang soalnya saya kalau ada kesempatan belajar saya mau belajar, saya mau ikut. Padahal waktu kadang-kadang jam 7 itu sudah harus duduk, kan. Nah saudara, sedangkan saya ini suka tidur malam, dan pagi-pagi saya sekarang setiap jam 4 atau setengah 5, palinglah jam 5 saya pasti sudah bangun, dan saya sudah tahu bahwa saya harus mengucap syukur, dan itu sudah tidak bisa tidur lagi, padahal saya tidurnya malam. Nah, saya percaya saudara, Tuhan Yesus tidak berikan kita roh kemalasan, Tuhan tidak berikan kita roh perhitungan, Tuhan tidak berikan tubuh kita hanya untuk kita nikmati sendiri, keberadaan kita untuk kita nikmati sendiri. Roma 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena
karena itu ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita sebenarnya hari lepas hari ini, tubuh kita buat apa? Tubuh kita buat Tuhan atau bukan? Ya, karena itu persembahkan tubuhmu. Ya, itu adalah ibadah. Iya, waktu kita juga memasak buat keluarga, sedang melakukan ibadah yang baik. Di waktu Anda, iya seperti Foni jaga cucu, wah ibadahnya baik. Nanti anaknya jadi sayang. Kalau saat kita sudah tua, siapa yang jaga? Iya kan anak, iya kan? Maka di Alkitab juga bilang seperti itu ya. Maka saudara, mari kita giatkan semangat kita. Jangan di rumah tambah malas, saudara ya. Harus lebih lagi. Dikala kita bisa sempat dengan Tuhan, kita mari kerjakan. Apalagi kita bisa kerjakan untuk masak, untuk makanan kita enak-enak. Masa kita tidak bisa untuk menerima makanan dari Tuhan, firman Tuhan. Maka saudara, saya mengakhiri ayat ini dikatakan, lalu ia memandang. Jadi Tuhan sendiri, ia memandang karena Tuhan mencari sekelilingnya. Ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Siapa, saudara? Maka di sini perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Orang banyak, iya, tentu bisa aja perempuan ini nggak usah ngaku, karena mungkin aja bukan dia, iya kan? Tetapi kalau dia rasa dia, iya, bagaimana dia bisa bilang kekuatan, ngambil kekuatan? Iya kan? Kalau ngambil kesembuhan lain, iya kan? Kalau dibilang, kalau orang yang sakit berdarah di sini, dia ambil kekuatan saya dan dia sudah sembuh. Ini tidak, ngambil kekuatan loh. Mestinya itu rasul-rasul kali ngambil kekuatan, dia tentu pergi kemana-mana, ya kan? Tapi ingat baik-baik, inilah pelajaran bagi kita. Roh akan mengatakan kepada kita, lu itu, kamu itu yang mengambil, kamu itu yang Tuhan cari, kamu itu. Tuhan matanya keliling untuk mencari dua Tawari 16 ayat 9, untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, pertama raja itu bersungguh-sungguh, Raja Asa bersungguh-sungguh. Wah, kemudian dia dilindungi, dijaga, diberkati. Kemudian Tuhan, iya luar biasa dengan dia sangat radikal dalam ibadahnya pada Tuhan. Tiba-tiba kenyamanan meraih semua radikalnya pada Tuhan. Dia kemudian nyaman karena udah punya teman banyak. Oh, raja-raja yang nyanjung dia karena dia menjadi kaya, dia menjadi hebat. Akhirnya dia lupa tentang ibadahnya, kasih mula-mula. Dia lupa tentang kasih mula-mulanya. Langsung saja dia cari di waktu dia sakit, di waktu dia perlu pertolongan untuk berperang. Dia cuma panggil temannya, ayo. Iya, temannya yang bukan umat Tuhan. Ayo, iya, bantu saya mau berperang. Dia tidak lagi duduk dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi menerobos, ruang Maha Kudus lagi. Dia tidak lagi melakukan itu karena sudah enak dan nyaman. Maka disitulah akhirnya dia dapat sakit, dan akhirnya dia pergi ke tabib, tidak datang kepada Tuhan, dan akhirnya dia mati karena sakit. Oh, sebenarnya hal kecil. Kalau yang sakit ini, perdarahan yang sudah 12 tahun ini, bisa menerobos kelemahan. Dan dia adalah orang yang mengambil kekuatan Tuhan. Enggak dibilang, lu yang ambil, iya kan? Tidak. Tetapi di sini dia datang dan tersungkur. Dia tersungkur, perempuan itu menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus dia bersaksi. Apakah dia cari toilet dulu, melihat, oh ini darah sudah nggak ada, apa dia ada rasa sendiri kan? Karena orang perdarahan itu berasa ser, ya kan? Karena ini ibu-ibu ya, halo ya. Halo ibu-ibu yang pengen sedikit masih ada darah. Saudara, tapi dia merasa di dalam imannya, dia merasa di dalam rohnya. Dia tidak pergi ke toilet dulu baru bilang, oh Tuhan betul saya. Oh tidak, tapi dia dengan iman dia ambil bahwa dia itu.
Karena dia mengalami rasa jamahan Roh Kudus. Ibu-ibu, Anda yang ikut dengan saya, mari biarlah kita punya rasa, kita punya, masih punya rasa lawatan Tuhan. Kalau Anda sudah tidak punya rasa lagi dengan Tuhan, oh mungkin Anda orang yang terhilang. Di tengah-tengah ibadah Anda terhilang. Iya, sebab itu hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita dengan ibadah ini. Saya bisa untuk tidak buat ntar malam lagi. Orang namanya saya sudah ikut dari pagi, saudara, sampai sekarang ini belum istirahat, masih di depan saya masih meneruskan ini. Maka saya khotbah bagi Anda cepat-cepat, saya khotbah yang gampang untuk bilang kepada Anda, mengingatkan Anda. Nah, saudara, Anda tahu saya masih meneruskan rakerda saya, dan kemudian malam saya masih menyanyi doa, karena saya mau nilai tambah, karena saya mau mengambil kekuatan Tuhan itu. Ternyata kekuatan tenaga Tuhan yang keluar itu adalah tenaga kesembuhan, tenaga pemulihan, tenaga keintiman, tenaga pengurapan. Sehingga Anda tidak perlu teriak-teriak, hanya dari berpikir saja. Seperti tadi saya bilang, ya biar cuma duit seberapa, ambilin dong, supaya mama ada pegang, biar cuma 100-200. Ternyata tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, dan masuk langsung Tuhan memberkati. Oh, sekarang kan memang susah, orang kemana nggak ada, tidak kemana-mana, dan kita mesti, hanya dengan iman saya mau membangun, membersihkan, merenovasi rumah Tuhan. Itu semua hanya dengan mengambil tenaganya Tuhan. Dan Tuhan bilang, siapa yang ngambil tenaga? Bukan hanya sakit, ya kan, tetapi merenovasi bukit doa kan. Siapa yang ngambil tenaga sehingga itu bisa nongol ke sana, iman bisa nongol ke sana, sehingga berkat-berkat bisa datang. Bukan hanya kesembuhan, berkat juga, ekonomimu juga, pemulihan keluargamu juga. Itulah tenaga dari Tuhan, menyelesaikan apa yang kau pikirkan. Seperti perempuan ini, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja. Kalau Anda bilang, asal aku ikut di situ, dan kemudian masalah ekonomiku beres, Tuhan juga bisa. Asal Anda memberikan ekstra buat Tuhan, masuk dalam penderitaan Tuhan, bersekutu dalam kematian dan kebangkitannya. Suatu kebanggaan pada Paulus, bukan lagi kekayaan, kehormatan dan yang lain, tapi Filipi 3 bilang, dulu ku anggap itu hebat, sekarang ku anggap sampah itu menjijikan. Maka sebab itu disinilah dikatakan Tuhan padanya, barulah dia tahu dia sembuh. Saudara, disinilah dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Baru dia tahu kan. Dia tidak cari toilet di tengah jalan. Anda baru tahu bahwa bukan karena dia sudah lihat, dia sebut tidak, tapi ada feeling roh. Amin. Mari bersuka cita, bersemangat, jangan pernah pesimis, jangan pernah kecewa, jangan pernah bilang ini khotbah nyeraguan nih. Anda punya suara roh, mungkin Roh Kudus bilangin itu pada Anda, sehingga Anda bilang, oh ini pasti tembak Tuhan nih. Firman Tuhan kan mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, saudara, mari, kalau kita selalu pengen Tuhan kasih saya berkat, tenaga Tuhan itu iman. Tenaga Tuhan, karena Tuhan bilang kalau aku datang, apakah ada iman di muka bumi ini? Kalau nggak ada, semua masuk neraka. Nggak ada kekuatan untuk naik ke atas. Maka sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah roh yang optimis, semangat untuk mendekati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah jawab doa kami. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Dan Tuhan memberikan tenaganya atas kami. Maka kami bukan pemalas, kami bukan orang yang santai-santai, tetapi kami adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan turunkan berkat-Mu. Kami semua yang ada di online Facebook dan yang ada bersama-sama kami di sini, Tuhan, sama-sama kami diberkati, sama-sama kami diurapi, sama-sama kami menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kami juga mendapatkan tenaga dari Tuhan yang keluar dari surga itu. Tuhan, Roh Kudus bicara pada kami. Berikan kami seperti yang Kau bicara pada perempuan ini, untuk menyemangati, untuk terus optimis, untuk terus tidak memperhitungkan dikala mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan umat-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka tiba dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong mereka, sehingga mereka tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan yang ada di rumah, mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka juga dengan indahnya dan bahagia. Dan semua masalah dibereskan oleh Tuhan. Maka Tuhan, kami menerima berkat-Mu yang sangat indah. Tuhan, kami terima. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu, menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat, kekayaan dari Tuhan. Oh, semua kekuatan Tuhan, tenaga Tuhan, perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan turun ke atas kami. Kelimpahan dari seberang lautan itu turun. Oh, memberkati usaha mereka, memberkati pelayanan mereka, rumah tangga, dan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Dengan indahnya kami terima semua berkat ini. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, rindu menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya, kiranya senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di dalam hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.